Terima kasih kepada semua teman-teman, kawan, dan rekan media yang sudah hadir ke sini. Moga-moga yang bisa menikmati acara yang kita persembahkan dari. Terima kasih. Oke, kita akan sama-sama dengan mengucap bismillah dan untuk mundur 3, 2, 1 kita akan buka sama-sama. Ini dia official poster dari film Asba. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Wah. Ini dia. Assalamualaikum Baitullah. 17 Juli 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Ada yang bisa mengartikan arti dari posternya? Silakan menebak-nebak. Kerasa banget lah gitu. Pernah ngerasain juga di Baitullahnya gitu. Oke. Jangan kelamaan ya Mas, takutnya kebongkar ini. Kenapa bisa saya tertarik untuk membuat film Asba dengan Bahadra? Itu pertama kali pas saya baca novelnya, saya bilang sama Pak Tony, ini harus diangkatkan menjadi sebuah film. Karena ini dari novel saja tuh sudah luar biasa. Ini cerita bukan hanya tentang ibadah ya, tapi gimana untuk seorang bisa go on a journey of healing dan keikhlasan. Nah ini itu sih yang main pointnya ya. Healing di sini tuh sudah jelas-jelas dikasih tahu. Iya. Healing dan gimana mengikhlaskan sesuatu yang menyakiti diri kita sendiri. Jadi untuk belajar healing dan ikhlas caranya, tolong nonton Assalamualaikum Baitullah tanggal 17 Juli 2025 di teater terdekat. Jadi selamat datang teman-teman. Thank you telah hadir di sini hari ini. Tahu Jakarta macet and all. Terima kasih. So kita lagi di kantor ya, the time setelah membuat pemandi jenazah, akhirnya berpikir mau membuat sesuatu yang berbeda. Dan setelah banyak pertimbangan dengan tim dan kita mendapatkan kesempatan bertemu dengan Bu Asma Nadia. Setelah dibaca, kayaknya ini cocok banget buat difilmkan. Setelah itu berbincang dengan Bu Hadra yang juga lagi mau mencari sesuatu yang berbeda, dan akhirnya cocok visi dan misinya untuk mempersembahkan sebuah tontonan kepada penonton Indonesia yang bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan benefit dari cerita ini. Jadi kepada semua teman-teman, harap menonton film Assalamualaikum Baitullah karena pesan moral, pesan keikhlasan, dan pesan mengharukan nih filmnya. Saya rasa film Assalamualaikum Baitullah mempunyai challenge yang berbeda ya. Karena lain daripada kita bikin film horor, ini penuh dengan rasa, dengan emosi yang sangat-sangat sedih, menyenangkan juga pembuatan filmnya. Kita mempunyai banyak tantangan lah membuat film ini, tapi alhamdulillah dengan adanya Bu Hadra dan tim-tim lain, semua teman-teman, semua itu kita bisa lewatkan dengan baik. Dan tentunya Bu Hadra is salah satu direktur yang ternama dan sangat bagus, dan saya sangat-sangat berterima kasih bisa bekerja sama lagi dengan Bu Hadra. Ya. Yang pasti pertama karena judulnya Assalamualaikum Baitullah, itu kayak buat aku nggak ada alasan untuk nggak nerima project ini, karena maksudnya sapaan kita buat kerinduan kita buat datang ke Baitullah tuh kayak kerinduan banyak orang, terutama kaum muslim, tapi kerinduan kehadiran Tuhan gitu. Maksudnya ini bisa banget ditonton sama orang-orang yang non muslim juga, menurut aku, karena spiritual journey-nya luar biasa banget. Gimana ketika kita udah mengalami hidup dengan sangat banyak banget cobaan, gimana sih caranya kita buat bangkit lagi, buat menata harapan, buat bertahan di antara selipan-selipan luka dan sedih yang kita alami gitu. Jadi film ini luar biasa banget penggambaran situasi emosionalnya di dalam, dan sampai akhir pun kita
kalau aku ngerasa gitu, maksudnya secara pribadi ngerasa dapet banyak banget dari novel ini, dari film ini. Ya terus terang deg-degan banget gitu, karena di sana kan kita tahu tanah suci, tempat ibadah. Tapi alhamdulillah karena niat kita juga baik, kita mau bikin film ini supaya semua penonton merasakan kerinduan terhadap Baitullah gitu. Bahkan sebelum kita take masuk Masjidil Haram, aku sempat berdoa dalam hati sebelum selesai doa bersama, ya Allah, sesungguhnya syuting ini adalah bagian dari ibadahku untuk menyampaikan hal baik kepada semua penonton, kepada semua orang yang akan menonton film ini. Jadi lancarkanlah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Alhamdulillah. Itu kayak ketika kita masuk kayak nggak ada yang ngalangin aja gitu, maksudnya karakter Amira gitu ya, masuk dari mulai luar sampai turun eskalator sampai masuk ngiterin Ka'bah, terus sa'i itu kayak semua orang ngasih space buat kita. Gitu, nanti lihat sendiri aja di filmnya. Dimudahkan semuanya ya. Dimudahkan. Jadi kita dengarnya aja merinding, tepuk tangan dong ketua Bu Hadra nih. Rindu gitu. Jadi paham tadi kenapa Umi sampai nangis gitu. Jadi kayak kebayang kerinduannya, prosesnya. Tapi memang maksudnya salah satu challenge-nya adalah itu, bagaimana maksudnya semua orang pasti ketika yang udah sampai sana gitu ya, punya perasaan khusus yang kadang-kadang nggak bisa tergambarkan lewat kata-kata gitu ketika ngelihat Ka'bah gitu. Nah ini challenge-nya buat aku, yang gimana ketika orang menonton, bagi yang udah pernah ke sana atau yang belum pernah ke sana gitu, maksudnya bisa ngerasa, ya Allah, rasanya kayak bener-bener ada di Masjidil Haram ngelihat Ka'bah gitu. Halo teman-teman, selamat malam. Sebelumnya Fadila mau terima kasih banyak kepada VMS, Pak Tony, terus ada Kak Clarissa juga, Ibu juga, dan yang menyambungkan aku sama VMS tuh ada Kak Tipot. Terima kasih banyak Kak. Terus aku seneng banget, sebenarnya lagu ini bukan aku yang buat. Jadi aku dikasih lagu ini yang bikin Kak Reza sama Kak Aziz dari Bandung. Dan dari awal aku didengerin lagunya, aku udah suka banget karena lagunya itu mengajarkan kita untuk pasrah kepada Allah, dan di saat kita pasrah pasti akan ada hal-hal baik yang datang sesuai sama perjalanan aku, karena aku juga pernah mengalami hal-hal buruk juga dalam satu waktu yang sama seperti Amira di film ini, dan relate juga di saat aku sudah pasrah dan ikhlas, alhamdulillah akhirnya hal baik banyak datang kayak gitu. Jadi aku senang banget, bersyukur banget bisa ngisi di Assalamualaikum Baitullah, dan aku udah nonton filmnya, bagus banget, dijamin nangis guys. Aku udah duluan nonton. Udah duluan ya, karena kepentingan untuk mengisi original soundtrack, jadi harus ini dulu, merasakan dulu ya. Iya betul. Pasti berkesan banget ya. Dan nanti akan dibawakan langsung di sini di depan teman-teman. Iya. Siap. Kali ini pertama kali live. Jadi loh. aku deg-degan juga sih. Iya. Semoga aku nggak salah lirik, nggak salah. Halo semuanya. Yang di atas tuh yang kanan yang minta disapa. Halo semuanya. Ya, jadi saya nggak ngelawak dulu ya, lagi jaga image. Serius nih. Iya, jadi aktor dulu ini kita. Umi aktor Tuari. Jadi gimana nih? Sebenarnya pas ditawarin film ini sama seperti Bu Hadra, gak ada rasa bilang enggak karena langsung suka sama skripnya, suka banget sama ceritanya. Terus ini juga tentang perjalanan spiritualnya Amira atau bahkan semua pemainnya dan semua karakternya gitu. Kalau aku di sini berperannya juga sebagai Ica. Ica adalah temannya Amira, temannya kami Syazudit, sahabatnya banget. Sahabatnya banget, bestie total. Ya, tapi ya bestie soleha. Ya, bestie Tiljana. Amin. Iya kan? Bestie Tiljana ya. Iya. Nah kalau aku di Ica ini
menurutku Ica adalah tempat aman dan nyamannya Amira, dimana mungkin dia nggak bisa nyampein perasaannya, mungkin dia bingung harus apa gitu, ketemu sama aku yang mungkin sudah banyak punya masalah sebelumnya, yang mungkin lebih bisa nenangin Amira gitu, yang lebih selalu ada, sahabat yang selalu ada buat Amira gitu. Sahabat Solehatil Jannah. Sahabat Solehatil Jannah. Mungkin di sini juga banyak yang mungkin merasakan menjadi Amira, tapi juga banyak juga yang merasakan sebagai Ica, sebagai sahabat yang gimana harus merespon sahabatnya saat lagi ada masalah, lagi sedih gitu. Aku sendiri ngerasain banget rasanya kalau lagi ada masalah. Pengen banget cerita sama orang yang ngebuat aku tuh nyaman dan aman gitu, tanpa ada rasa takut dijudge-nya, tanpa ada rasa takut lah pokoknya. Dan aku sebagai Ica di sini perannya ya sebagai zona nyamannya Amira. Ya Umi, berapa persen kemiripan antara Ica dan Umi in real life sebagai sahabat Til Jannah gitu? Ini relate banget ya. Ini relate ya. Sebelum syuting nggak relate ya, tapi pas mau tayang relate ini. Iya. Keren. Jadi udah emosional ya. Momennya pas. Iya. Tepuk tangan buat kemarin. Kita akan lihat ya gimana nanti di filmnya Ica sangat luar biasa. Karena kita tuh in real life butuh Ica di sekitar kita ya. Iya betul. Sahabat Til Jannah ya. Terima kasih Umi. Terima kasih. Kita ke Tisa Biani sekarang. Hai Tisa. Tisa, kita lihat di trailernya kan udah dia baru sedikit di spill ya, memerankan tokoh yang bikin penonton ini kayaknya sedih, tapi boleh dijelaskan lagi bagaimana Tisa perjalanan karakternya dan seperti apa sih karakter Tisa di sini? Silakan. Hai semuanya. Udah pada makan kan? Belum. Nanti minta sama Pak Tony. Selamat sore semuanya. Saya Tisa Biani berperan sebagai Amel di film Assalamualaikum Baitullah. Saya berperan sebagai influencer muda yang selalu memberikan konten-konten inspiratif di sosial media. Kalau dari segi karakter, dia itu adalah perempuan soleha yang selalu memperjuangkan sesuatu untuk orang-orang yang dia sayang gitu, mengorbankan sesuatu untuk orang-orang yang dia sayang gitu, sampai dia kadang lupa memperjuangkan untuk dirinya dia sendiri. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak tuh yang kayak gitu? Jadi lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya dia sendiri. Tapi dia melakukan itu semua dengan hati yang ikhlas, hati yang pasrah kepada Allah, sampai dia menemukan perjalanan cinta yang menurut dia tuh sangat-sangat memorable banget dan harus diperjuangkan juga. Siapakah perjalanan cinta Amel? Nanti nonton 17 Juli. Nah, masih dirahasiakan, tapi pengen tahu Tisa gimana? Berapa lama untuk kamu masuk ke dalam karakternya Amel di sini untuk nge-feel karakternya? Kita yang pastinya ada reading dulu, seperti syuting pada umumnya kita ada workshop segala macam. Yang paling PR mungkin karena di sini aku kembali memerankan wanita muslimah lagi. Jadi aku harus memberikan gestur-gestur yang berbeda, karakter yang berbeda lagi, dan juga cara berbicara yang beda gitu, agar karakter Amel tuh bisa memberikan kesan yang menurutku bisa diingat terus gitu di mata penonton di kemudian hari gitu. Karena Amel ini menurutku karakter yang sedih banget ya. Aku juga waktu pada saat dubbing filmnya, aku jarang loh dubbing film acting nangis sampai mengeluarkan air mata beneran, tapi pada saat di Assalamualaikum Baitullah aku beneran nangis gak berhenti sampai tisu tuh nggak tahu tuh, tanya sutradaranya Bu Hadra tuh, aku bener-bener ibaratnya kayak ngeluarin tisu tuh sampai kayak ngalir aja gitu air mata terus gitu ya untuk karakter Amel gitu. Karena sedih banget karakternya di sini. Jadi makin penasaran sama karakter Amel. Tepuk tangan untuk Tisa Biani teman-teman. Thank you Tisa ceritanya. Kita geser ke Arbani di mana kita tahu ya in real life sama di film ternyata menjadi cowok-cowok green flag gitu. Iya gak sih? Cowok-cowok soft spoken. Iya gak sih? Apa
kenapa? Iya, kamu kenapa? Oh gini, balas kita minta dibalas. Bani di sini memerankan laki-laki yang soft spoken, kita pengen tahu. Dan juga prinsipnya kalau dilihat dari trailer kayaknya act of service banget nih. Gitu. Nah ini gimana? Bani ceritain dikit dong tentang karakter Bara. Bara seperti apa sih, Ban? Silakan. Ya, jadi Bara itu memang benar cowok yang soft spoken dan juga dia orang yang act of service. Dan gak cuma itu, dia juga mandiri, makanya dia mencoba berbisnis bersama sahabatnya Rehan. Rehan itu diperankan oleh Mas Dana, Sadana Agung ya. Yang tadi yang dipanggil abang dua-duanya nengok, nah itu dia. Terus dia berbakti sama ibunya. Oke. Iya, nah cowok soft spoken ini kan lagi hits banget ya. Betul. Iya, semoga Bara bisa bisa hits juga ya nanti. Setelah nonton Bara muncullah bara-bara yang lainnya nih. Oh, gitu. Di sini ada yang cowoknya soft spoken, cewek-cewek? Ada? Belum? Bara masih sendiri, Bara mau boleh Bara? Bara nih ya, Bara. Tapi untuk Bani susah nggak masuk ke karakter Bara yang soft spoken, apa mudah untuk lo karena in real life lo juga mirip-mirip dengan Bara gitu? Lebih susahnya karena Bara ini umurnya jauh di bawah aku asli ya. Oke, iya. Dia umur 23-an ceritanya di sini. Iya. Sedangkan gua enggak, Yes. gua udah 24 gitu ya, beda 1 kan? Beda setengah. itu sulit juga sih. Sama apa ya? Untungnya kita ada proses reading kemarin. Jadi memang kita buat background story masing-masing karakter. Bahkan kita sampai nyobain karakter masing-masing. Aku coba jadi Amira waktu itu, Amira coba jadi Bara, Amira jadi Ica, biar tahu point of view masing-masing. Oh ternyata Bara tuh harusnya begini, Amira tuh harusnya gini. Jadi seru banget. Berarti itu salah satu untuk nge-build chemistry antara Bani dan juga pemain lain ya? Ya itu game sih sebenarnya. Iya. Cuman seru banget jadi. Terus gimana, ada boleh ceritain nggak untuk khusus untuk dari Bani dengan Amira? Gimana di sini Bara dan Amira nge-build chemistry-nya kalian? Kita gimana bikin chemistry-nya ya? Makan bareng. Ya makan siang bareng. Ada kesempatan tuh curhat. Curhat dong mah gitu. Sama apa ya, dari games tadi proses kita reading ya, itu nge-build chemistry kita, nggak cuma aku sama Amira tapi aku sama Amel, Ica dengan siapa Ica ya? Rehan mas. Rehan. Siap Arbani, tepuk tangan untuk Arbani teman-teman. Kita ke Michelle Yudit di sini yang dari trailer. Mana boleh tepuk tangannya dulu, silakan. Tadi udah banyak yang relate, udah ada yang nangis juga gara-gara lihat baru official trailer loh. Ini gimana, boleh ceritakan Michelle karakter Amira seberapa berat untuk masuk ke dalam karakter Amira yang punya kayaknya masalah banyak banget nih Amira nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, selamat malam. Happy banget hari ini. Alhamdulillah bisa ada di sini sekarang. Bisa sharing karakter Amira untuk film Assalamualaikum Baitullah. Menurutku karakter Amira itu sosok yang paling tegar. Ya. Dari semua yang aku pernah hidupkan karakternya, sekaligus sosok yang paling rapuh juga karena banyak konflik atau masalah yang dia simpan, dia pendam sendiri dan dia selesaikan sendiri juga. Yang mungkin Michelle sendiri mungkin udah yang kayak ngereok atau kesurupan kayak. Kalau Amira sabar banget ya berarti ya. Iya, Amira sosok yang luar biasa. Aku pribadi belajar banyak dari Amira, dari ketegarannya, nggak cuman itu, dari sosok selflessnya dia sampai keteguhan hatinya. Ya. Yang mungkin aku boleh kasih tahu nggak ya Pak, Amira ini sosok yang taat agama. Ya. Patuh orang tua, ngelakuin apapun itu yang memang seharusnya seorang perempuan lakukan, patuh sama suami juga. Tapi hal-hal baik yang dilakukan justru loh kok dapat hal lain dari Allah. Dan apa ya, ini salah satu yang mirip
sama aku sendiri. Kayak aku aku belum jadi istri ya, by the way. Ya. Tapi sebagai seorang anak, aku kayak aku patuh sama bunda. Terus kalau kerja semangat, nggak mau ngecewain orang lain, kayak maksimal gitu ngejalanin hari-hari. Tapi kadang ada yang kayak, loh tapi kok Allah kayak gini ya sama aku. Maksudnya aku nggak nyalahin apa-apa, cuman kok aku harus hadapin hal ini gitu. Itu aku rasa aku ketemu itu di Amira. Aku ngerasa relate. Aku ngerasa kayak, Allah makasih banyak, masalahku tuh nggak seberat masalah Amira. Terus what if kalau aku jadi Amira, ternyata sosok Amira, apa yang Amira hadapin itu ada di setiap orang ya. Kita nggak pernah tahu aja, karena banyak banget di luar sana karakter perempuan yang sangat kuat, yang nggak mau nge-influence orang lain untuk merasakan kesedihan yang dia alamin, dan menyembuhkan lukanya sendiri gitu. Ya salah satunya aku gitu. Kan kita itu kalau di kehidupan harus ceria, hehehe, hahaha gitu kan. Tapi sebenarnya ya kalau mau runtuh sekalian sih sebenarnya. Jadi film Assalamualaikum Baitullah itu turning pointnya aku untuk mudah ikhlas. Iya, aku belajar keikhlasan dari Amira. Wow, tepuk tangan dong untuk Michelle Judith. Oh, ternyata ini luar biasa berarti ya, Michelle ya, untuk proses perjalanannya ternyata sampai untuk kepribadian kamu jadi turning point ya. Yes. Dan ini juga berkat yang sangat luar biasa karena penulis novelnya juga hadir hari ini. Mbak Asma Nadia, tepuk tangan dong. Mbak Asma Nadia, silakan untuk duduk di sini bergabung bersama dengan teman-teman lainnya. Tadi teman-teman di sini sudah menceritakan bagaimana proses mereka memerankan masing-masing karakternya. Mbak Asma Nadia ini sangat luar biasa, terima kasih karyanya. Jadi kita boleh minta langsung komentarnya di sini. Dan kita pengen tahu Mbak Asma Nadia bagaimana karya luar biasanya dia akan menjadi film dan banyak berdampak untuk teman-teman. Iya, pertama-tama tepuk tangan yang meriah dulu untuk VMS ya, yang sudah memproduksi ini. Insya Allah akan jadi film ke-17 dari Asma Nadia. Mohon support teman-teman semua. Dan saya ingat dulu film saya yang pertama tentang haji. Jadi ketika kemarin kita di Mekah ya, saya bilang sama teman-teman, saya terharu banget bahwa bisa kembali sekitar itu 2010, berarti sekitar 15 tahun kemudian, dan kembali bukan sekedar perform umroh, tapi bisa membuat film yang insya Allah ada banyak hal yang buat saya secara spiritual ini satu karya yang saya benar-benar niatkan. Sampai saya nulisnya itu, walaupun novelnya sebagian besar saya tulis di Indonesia, saya itu ambil umroh yang sebulan. Wow. Agar saya bisa menyelami gitu, karena saya tahu bahwa perjalanan umroh itu, perjalanan ke Tanah Suci itu adalah perjalanan yang mahal bagi sebagian besar kita. Dan mimpi orang tua kita semakin mereka berumur adalah barangkali mimpi yang tersisa itu mereka cuma pengen naik haji atau mereka umroh. Dan impian dari anak-anak kita semua ini sebagian besar adalah ketika kita melihat orang tua kita makin tua, mereka nggak minta ini, nggak minta itu, tapi kita tahu bahwa di dada mereka ada keinginan yang sangat besar untuk ke Tanah Suci. Mudah-mudahan kerinduan itu, kalau sekarang belum bisa kita lunasi, mudah-mudahan bisa terlunasi ketika teman-teman nanti menonton film Assalamualaikum Baitullah. Saya terima kasih Kak Hadra, saya terima kasih kepada semua cast ya, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Produser, Ibu. Dan Masya Allah ini juga lagunya, saya kira ini paket yang gini, sebagai penulis itu ketika karya difilmkan tentu saja kita bahagia ya. Tapi ketika kita bertemu dengan produser yang sungguh-sungguh, dan perjuangan Pak Tony, Ibu Masya Allah ya, luar biasa, nggak setengah-setengah gitu loh untuk bikin filmnya, benar-benar sepenuh daya gitu untuk menghadirkan tontonan yang terbaik yang insya Allah juga bisa tadi itu ya, melunasi kerinduan. Kemudian berjodoh dengan sutradara, ini salah satu sutradara yang hatinya tuh sangat lembut gitu ya. Jadi saya langsung terharu banget mengikuti semua prosesnya. Kemudian juga dengan talent ya, saya ingat banget ketika pertama kali ketemu Michelle Judith, dia bilang, Mbak Asma katanya gitu, saya pernah berada
pada situasi-situasi Khadijah Amira. Dan kalau saya bisa lewat Khadijah Amira memberikan semangat kepada Misal Judith secara pribadi, maka insya Allah lewat film Assalamualaikum Baitullah ini, lewat tokoh Khadijah Amira ini, mudah-mudahan kita bisa menguatkan setiap perempuan dengan ujian khasnya untuk bertahan dan tidak menyerah. Terima kasih semua castman bagus, itu juga rezeki yang lain. Ya, Anyway, thank you very much. Terima kasih Mas Manadia sudah berbagi pas sekali bersama dengan teman-teman yang ada di sini.